Strategi perlawanan pada penjajah itu sebelum abad 20 itu bersifat kedaerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh Afif di channel Catatan Sejarah. Nah, channel ini membahas tentang berbagai macam sejarah, yaitu baik itu materi tentang sekolah sejarah kelas 10, 11, 12 atau materi sejarah tentang sejarah Islam, sejarah agama-agama dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan untuk subscribe untuk menambah semangat dan kemajuan channel ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi perlawanan rakyat Indonesia ini maksudnya terhadap penjajah sampai abad ke-20. Ada taktik yang dipakai atau ada strategi yang dipakai oleh orang-orang kita pribumi ini untuk melawan para penjajah. Strategi perlawanan pada penjajah itu sebelum abad 20 itu bersifat kedaerahan. Artinya, jadi kalau misalkan katakanlah ini contoh ya. Contoh. Kalau misalkan rakyat Tasikmalaya itu mengadakan pemberontakan di Tasik saja, sedangkan pusat pemerintahan Belanda itu ada di Jakarta, dan sebetulnya orang-orang Belanda itu sedikit loh, cuman memang yang ada di Indonesia ya, cuman karena mereka bersenjata lengkap saja. Nah, contoh dari Tasik tadi ya. Nah, dari Tasik ini melakukan pemberontakan, langsung yang ada di Tasik, yang ada di Garut, yang ada di Bandung itu datang langsung mengeroyok orang-orang Tasikmalaya sehingga hancur. Nah, jadi strategi yang dipakai dulu itu sebelum abad 20 itu kedaerahan. Jadi nggak serta-merta loh, nggak serentak gitu, sehingga kalau misalnya serentak kan orang-orang gini ya, orang-orang Belanda kan sedikit nih. Kalau misalkan di Indramayu memberontak, di Subang memberontak, di Garut memberontak, di Tasik memberontak, dalam satu waktu yang sama, dalam hari yang sama, itu pasti bisa mengalahkan rakyat Belanda walaupun bersenjata lengkap, karena sedikit sekali orang-orang Belanda itu yang ada di Indonesia ini. Pertama itu. Yang kedua, strateginya ini bergantung pada pemimpin gitu. Artinya gini, contoh ada suatu pemimpin, katakanlah Soekarno dulu itu ya, karena bergantung terus kepada pemimpin sehingga ketika Soekarno dibuang, penggeraknya nggak ada, rakyat kehilangan induknya. Jadi gimana ya, jadi bercerai-berai gitu, susah jadi karena tidak ada regenerasi. Jadi kan kalau misalnya organisasi kan gitu, kalau misalnya ada ketua, setelah itu ketuanya nggak ada, kan ada wakil gitu. Nah, pada kala itu bergantung pada pemimpin karismatik, sehingga ketika kiainya dibuang, ketika tokohnya dibuang, pemberontakan berhenti seketika. Yang ketiga adalah perlawanannya bersifat fisik. Jadi serta-merta lawan perang, bentrok gitu, seperti itu. Tidak misalkan melakukan apa ya, melaporkan misalkan ke PBB atau kemana gitu, tidak. Jadi langsung fisik-fisik terus gitu. Secara peralatan itu pasti kalah lah orang Indonesia itu. Mereka dengan meriam, mereka dengan pistol, mereka dengan peralatan perangnya. Kita hanya mengandalkan daripada bambu runcing. Walaupun di berbagai tempat ada yang menang, tapi beresiko kehilangan nyawa itu sangat banyak sekali. Oke, dan yang terakhir ini mudah dipecah belah, karena tadi perlawanan ini banyak sekali yang menjadi musuh dalam selimut gitu ya. Jadi gini contohnya, menjadi pecah belah itu, ini sebetulnya taktik daripada orang-orang penjajah ya. Jadi kalau misalkan kerajaannya besar, itu caranya dipecah belah dulu. Misalkan satu kesultanan besar, teritorinya solid, orang-orangnya, tetapi ketika Belanda mulai kewalahan,
kira-kira nggak akan mungkin nih mengalahkan, itu mereka mengadu domba gitu, antara anak dengan bapak, antara kakak dengan adik, sehingga menjadi kecil-kecil. Lalu setelah itu ketika udah menjadi kecil langsung diserang bertahap demi tahap gitu. Oke, nah itu jadi strategi tentang perlawanan itu ada 4 ya. Yang pertama tadi kedaerahan, yang kedua tadi bergantung pada pemimpin karismatik, selanjutnya bersifat fisik, dan 4 mudah dipecah belah. Yang akhirnya ini sebetulnya materi selanjutnya, tapi kita bongkar sedikit lah ya. Jadi berkaca dari perjalanan ini ada namanya pergerakan nasional. Itu strategi ini direvisi dengan pergerakan nasional, jadilah kemerdekaan Indonesia. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.